Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Zidaniansyah dengan NIM 444 52313 kelas 2A jurusan Ilmu Kelautan. Pada tugas mata kuliah Fisika Kelautan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai adaptasi strategi logistik di era pasca pandemi untuk meningkatkan daya saing melalui ketahanan dan fleksibilitas. Pada sekitar tahun 2019 hingga tahun 2022, seluruh dunia mengalami pasca pandemi yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19, hingga telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek di kehidupan, termasuk sektor logistik. Saat pandemi melanda, rantai pasok global mengalami gangguan besar yang memaksa perusahaan untuk merevisi strategi logistik mereka. Di era pasca pandemi, adaptasi terhadap perubahan ini menjadi krusial untuk mempertahankan daya saing. Dua aspek utama yang harus diperhatikan adalah ketahanan dan fleksibilitas dalam strategi logistik. Nah, ketahanan logistik. Untuk ketahanan logistik ini merujuk pada kemampuan rantai pasok untuk beroperasi secara efektif di tengah berbagai gangguan. Demi menunjukkan betapa rentannya rantai pasokan global terhadap gangguan tak terduga. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengembangkan strategi yang lebih tangguh untuk menghadapi potensi di masa depan. Nah, berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk ketahanan logistik. Yang pertama adalah diversifikasi sumber pasokan. Bergantungnya pada satu atau beberapa pemasok dari satu wilayah geografis dapat meningkatkan risiko gangguan. Diversifikasi pemasok dari berbagai lokasi dapat membantu mengurangi risiko ini. Jadi, sebaiknya untuk beberapa pemasok itu alangkah lebih baiknya terdapat di berbagai lokasi yang berbeda, tidak hanya dengan berpatok pada satu lokasi saja, agar dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Nah, untuk kedua, stok pengaman. Menyimpan stok pengaman yang cukup dapat menjadi penyangga dalam menghadapi fluktuasi permintaan dan gangguan pasokan. Namun, perusahaan harus menemukan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. Nah, stok pengaman ini menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan menyimpan stok agar tidak terjadi risiko atau gangguan pasokan. Tetapi perusahaan juga harus seimbang dengan antara biaya dengan stok penyimpanannya. Lalu yang ketiga adalah digitalisasi dan teknologi. Implementasi teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan pembuatan atau AI, dan blockchain dapat meningkatkan visibilitas dan kontrol dalam rantai pasok. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan dan respons yang lebih cepat. Jadi yang ketiga ini digitalisasi dan teknologi. Sebaiknya perusahaan melakukan atau mengimplementasikan teknologi dalam melakukan ketahanan logistiknya untuk merespon yang lebih cepat terhadap langkah-langkah yang ingin dilanjutkan. Lalu yang keempat adalah kolaborasi dan kemitraan. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan mitra logistik lainnya dapat meningkatkan koordinasi dan respon terhadap gangguan. Selanjutnya, fleksibilitas logistik. Untuk fleksibilitas logistik merupakan kemampuan untuk menyesuaikan operasi dan strategi dengan cepat terhadap perubahan permintaan dan kondisi pasar. Pandemi menunjukkan bahwa permintaan konsumen bisa berubah secara drastis dan tiba-tiba, sehingga fleksibilitas menjadi elemen kunci dalam menjaga daya saing. Berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan fleksibilitas. Yang pertama yaitu manajemen permintaan yang dinamis. Menggunakan analitik data untuk memprediksi perubahan permintaan dan menyesuaikan strategi pasokan secara real time dapat membantu perusahaan merespon fluktuasi dengan lebih baik.
Yang kedua, otomatisasi dan robotika. Penerapan otomatisasi dalam gudang dan proses logistik dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasi. Robotika dapat membantu mempercepat pemrosesan pesanan, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, sehingga dapat eh, mengurangi risiko terhadap pekerjaan dan dapat mempersingkat waktu atau mempermudah pekerjaan. Lalu yang ketiga, model distribusi yang agil. Mengadopsi model distribusi yang lebih agil seperti jaringan mikrofasilitas atau pusat distribusi regional dapat mengurangi waktu pengiriman dan dapat meningkatkan respons terhadap perubahan permintaan lokal. Lalu yang keempat, penggunaan data dan analitik. Data yang akurat dan analitik yang canggih memungkinkan perusahaan untuk memonitor dan mengoptimalkan operasi logistik secara terus-menerus. Dengan ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan cepat dalam menanggapi perubahan pasar. Nah, ide keempat itu merupakan adalah cara-cara untuk mendapatkan fleksibilitas dalam logistik. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa adaptasi strategi logistik di era pasca pandemi memerlukan fokus yang kuat pada ketahanan dan fleksibilitas. Perusahaan yang mampu mengembangkan rantai pasokan yang tangguh dan fleksibel akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan diversifikasi sumber pasokan, pemanfaatan teknologi canggih, dan model distribusi yang agil, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan masa yang depan. Ketahanan dan fleksibilitas bukan hanya tentang bertahan dari gangguan, tetapi juga tentang memanfaatkan perubahan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan pada pada penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.